Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiasa Putri Lutfianingsih dengan NIM H02211104. Di sini saya akan menjawab pertanyaan praktikum perancangan percobaan, di mana soalnya adalah sebagai berikut. Percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rok fosfat terhadap pH tanah, P tersedia, N total, dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kacau NS. Dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4 gram, sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram, 2 gram, dan 4,5 gram. Percobaan dilakukan dengan 4 ulangan dan dihasilkan data sebagai berikut. Lalu, bagaimana hasil uji ragamnya? Interpretasikan hasil tersebut. Bagaimana korelasinya? Dan bagaimana kesimpulan dari percobaan ini? Langsung saja saya akan menjawab soal ini menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya saya sudah memindahkan data ini ke dalam Excel seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa SPSS tidak support penggunaan koma, jadi di sini saya menggunakan titik. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita langsung kopas saja dari Excel data yang sudah kita miliki tadi. Seperti ini. Lalu pada variabel view kita akan merename-nya sesuai yang di Excel. Jadi yang ini adalah dosis pupuk CaCO3. Di SPSS juga tidak support spasi, jadi kita mengganti spasi menggunakan underscore. Dosis pupuk fosfat ulangan hasil pH hasil P tersedia hasil N total hasil N total dan yang terakhir hasil produksi produksi kacang tanah. Lalu untuk tabnya diganti string, sini juga string. Lalu untuk desimalnya, untuk menyederhanakan desimal di ulangannya, kita buat 0. Value 1 untuk perlakuan tadi, yaitu K0, 2 untuk K1, 3 untuk K2. Dosis pupuk fosfat juga 1 untuk P0, 2 untuk P1, dan 3 untuk P3. Ulangannya 1 untuk ulangan pertama, 2 untuk ulangan 2, 3 untuk ulangan 3, dan 4 untuk ulangan 4. Oke, setelah itu ini
Ulangan diganti nominal, sedangkan yang lain diganti scale. Setelah itu kita ke data view, kita masukkan data yang ini. Ini saya sudah membuat sesuai seperti yang di value tadi, bahwa satu adalah untuk K0 dan seterusnya. Lalu langsung kita copy saja. Kita copy di sini. Nah, di sini bisa langsung berubah menjadi K0 padahal kita masukkan angka 1. Jadi itu karena kita sudah mengubah yang di value tadi. Kita langsung melakukan analisisnya saja. Yang pertama, analyze general linear model univariate. Untuk dependent variabel atau variabel terikatnya kita masukkan yang hasil ini. Yang pertama kita masukkan hasil pH dulu. Untuk fix faktornya dosis pupuk CaCO3 dan juga dosis pupuk fosfat. Lalu kita ganti ke modelnya with terms. Kita masukkan interaksinya dan interaksi antar keduanya. Continue. Untuk post-hopnya kita masukkan dua-duanya, centang LSD, centang Duncan, continue. means-nya overall, continue. Untuk optionnya descriptive statistik, continue. Oke. Pada uji ANOVA dapat dilihat sebagai berikut, bahwa dosis pupuk CaCO3, fosfat dan juga interaksi antar keduanya berpengaruh sangat signifikan karena di bawah 0,01 terhadap hasil pH tanah. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan CaCO3, penambahan fosfat ke dalam tanah akan sangat mempengaruhi nilai pH. Uji lanjutnya di sini dapat dilihat bahwa K0, K1 dan K2 saling berbeda nyata. Dan untuk kombinasi yang paling baik, optimum untuk percobaan ini adalah K2. Lalu untuk pengaruh fosfat terhadap hasil pH, yaitu P0 dan P2 nya berpengaruh tidak nyata, tidak berbeda nyata, namun P0 dan P2 berbeda nyata dengan P1. Jadi kombinasi yang paling baik yang digunakan adalah P1. Lalu kita lanjut ke analisis selanjutnya. Sama seperti tadi, kita keluarkan yang hasil pH, lalu kita masukkan yang hasil P tersedia. Karena ini tadi sudah disetting, maka tidak perlu menyetingnya lagi, langsung oke saja. Kita lihat uji ANOVA-nya. Pemberian CaCO3 dan juga fosfat dan interaksi antar keduanya sangat signifikan terhadap hasil P tersedia karena nilainya di bawah 0,01. Uji lanjutnya, antara K0, K1 dan K2 berbeda nyata, sehingga untuk kombinasi yang paling baik yang digunakan terhadap hasil P tersedia yaitu yang K2. Lalu pada dosis pupuk fosfat yaitu P0 berbeda nyata dengan P1 dan P2 seperti yang terlihat di sini. Oleh karena itu, untuk pemberian pupuk fosfat yang paling baik yaitu P1. Lanjut untuk analisis selanjutnya. Sama seperti tadi, dikeluarkan lalu masukkan yang N total. Oke. Kita lihat di uji ANOVA-nya. Pemberian CaCO3, fosfat dan interaksi antar keduanya juga sangat signifikan terhadap hasil N total karena di bawah 0,01.
Untuk uji lanjutnya, antara K0, K1, dan K2 berbeda nyata, dan untuk yang paling optimum digunakan adalah yang K2. Lalu untuk uji lanjut yang pupuk fosfat, P0 berbeda nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P1 dan P2 tidak berbeda nyata. Untuk analisis selanjutnya yaitu hasil produksi kacang tanah. Pada uji ANOVA dapat dilihat bahwa pemberian pupuk CaCO3 sangat signifikan terhadap hasil produksi kacang tanah karena di bawah 0,01. Lalu untuk dosis pupuk fosfat tidak signifikan karena di atas 0,05, dan untuk interaksi antar keduanya yaitu sangat signifikan karena masih di bawah 0,01. Ke uji lanjut, pemberian pupuk CaCO3 itu yang K0 dan K1 itu tidak berbeda nyata, sedangkan K0 dan K1 berbeda nyata dengan K2. Nah, di sini untuk dosis yang paling baik yaitu K2. Untuk pemberian pupuk fosfatnya P0, P2, dan P1 tidak berbeda nyata seperti yang terlihat di sini. Setelah itu kita akan menganalisis korelasinya. Sini lalu correlate, bivariate, lalu kita masukkan semuanya, CPH, kita sedia, total hasil produksi. Ini dicentam persen, total sama, lalu oke. Di sini terlihat bahwa hasil pH sangat mempengaruhi ketersediaan P dalam tanah, karena di sini terdapat notasi bintang 2 yang berarti sangat berpengaruh. Seperti itu. Hasil pH juga dengan sangat berpengaruh terhadap hasil N total. Hasil pH juga sangat berpengaruh terhadap hasil produksi kacang tanah. Seperti itu. Untuk di sini hasil pH dan kacang tanah berpengaruh sangat nyata atau sangat signifikan, dan juga korelasinya positif dikarenakan tidak ada tanda minus di depannya. Jika di sini ada tanda minus berarti mereka berkorelasi negatif, seperti itu. Untuk korelasi positif sendiri, apabila salah satu naik maka yang satunya juga naik, dan apabila salah satunya turun yang satunya juga turun. Seperti itu untuk soal nomor 1. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Itu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor yaitu pupuk dan helator terhadap pH, bahan organik, KTK, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Total terdapat 36 sampel pengamatan. Datanya yang didapat seperti ini. Lalu bagaimana hasil uji ragamnya, interpretasikan hasil tersebut, bagaimana korelasinya, dan bagaimana kesimpulan dari percobaan ini. Langsung saja. Di sini saya juga sudah membuat Excel-nya dari data tersebut untuk kita masukkan ke SPSS seperti soal yang pertama tadi. Kita copy dulu. Lalu variabel view-nya kita ganti.
pupuk helator blok hasil pH hasil WO atau bahan organik, hasil ATK, dan hasil tinggi tanaman. Tipenya ini diganti string, helator juga diganti string, lalu ininya dinolkan saja bloknya. Terus untuk value nya 1 untuk tanpa pupuk, 2 pupuk anorganik, 3 pupuk anorganik organik. Oke, lalu untuk helatornya 1 tanpa helator, 2 isolat bakteri, 3 pupuk. Ulangannya atau bloknya 1 untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3, 4 untuk 4. Lalu untuk ini diganti nominal, scale, 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 dan juga scale. Sudah, lalu kita ke data view, kita masukkan data yang ini. Dan langsung kita ke analisis untuk yang nomor 2. Sama seperti tadi, kita klik analyze general linear model univariate, terus kita masukkan dependent variabelnya yang hasil, kita pakai hasil pH dulu, lalu fix faktornya pupuk, helator, dan juga blok. Untuk modelnya with terms pupuk, helator, blok, dan helator dengan pupuk. Untuk post hoc-nya masukkan semuanya, centang LSD, centang Duncan, PM-nya overall, optionnya descriptive statistik. Oke. Dapat kita lihat di sini pada uji ANOVA interaksi antara pupuk dan helator di atas 0,05 semua, jadi non signifikan terhadap hasil pH, sehingga faktor tersebut tidak berpengaruh nyata atau tidak memberikan dampak yang nyata terhadap hasil.
Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Apabila pada uji ini sudah sampai NS, maka cukup berhenti di situ, tidak perlu dilakukan uji lanjut karena kan hasilnya tidak signifikan dan pasti hasil uji lanjutnya berada pada satu kamar. Lanjut untuk analisis selanjutnya. Hasil PO-nya dimasukkan. Oke. Ada uji ANOVA terhadap bahan organik, pupuk dan helator itu interaksinya di bawah 0,01, yaitu sangat signifikan, dan untuk pupuk berpengaruh sangat signifikan terhadap hasil bahan organik. Ke uji lanjut ini tanpa pupuk dan pupuk anorganik itu tidak berbeda nyata, pupuk anorganik dan organik dengan pupuk anorganik tidak berbeda nyata, tetapi tanpa pupuk dengan pupuk anorganik itu berbeda nyata. Jadi untuk dosis yang optimum yang diberikan adalah dengan pupuk anorganik. Helator terhadap hasil bahan organik yaitu tanpa helator berbeda nyata dengan isolat bakteri dan pupuk kompos. Penggunaan yang paling optimum adalah isolat bakteri dengan pupuk kompos. Lanjut untuk analisis selanjutnya. Hasil KTK. Di sini interaksi antara pupuk helator dan helator itu di bawah 0,01 semua, jadi sangat signifikan terhadap hasil KTK. Pada uji lanjut tanpa pupuk berbeda nyata dengan pupuk anorganik dan pupuk anorganik plus pupuk organik, tetapi antara pupuk anorganik dan organik dengan pupuk anorganik saja tidak berbeda nyata. Ini lebih baik menggunakan pupuk anorganik saja. Lalu helator dan hasil KTK itu jika tanpa helator berbeda nyata dengan pupuk kompos dan isolat bakteri, tetapi pupuk kompos dan isolat bakteri tidak berbeda nyata. Oke, selanjutnya hasil tinggi tanaman. Oke. Dapat dilihat bahwa di sini interaksi antara pupuk dan helator dengan hasil tinggi tanaman adalah di atas 0,05, yaitu non signifikan. Oleh karena itu tidak perlu dilanjutkan ke uji lanjutnya. Langsung kita ke korelasi. Correlate bivariate dimasukkan, hasilnya dimasukkan semua. Dicentang person total ini oke. Lalu
dapatkan hasil seperti ini. Bahwa hasil bahan organik berpengaruh sangat nyata atau berkorelasi sangat nyata dengan hasil KTK, ditandai dengan adanya notasi bintang 2, artinya dan ini kan korelasi positif, berarti jika bahan organik tinggi maka hasil KTK-nya juga tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab nomor 2. Baik, sekarang langsung saja kita lakukan analisis datanya. Pertama, file, new file, R script, atau bisa Ctrl Shift N. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu menggunakan RALF. Jadi di sini kita tulis RALF lihat data. Di sini kita tulis str diisi RALF, lalu kita run. Nah, di sini langsung masuk data yang sudah kita masukkan tadi. Dalam sini sudah terlihat. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini saya sudah menulis skrip supaya mempersingkat waktu. Jadi kita copy saja di sini. Kita copy. Setelah itu kita blok, lalu kita run. Di sini terlihat nilai minimal, nilai maksimal, median, mean, dan lain-lain. Lalu kita lanjutkan untuk uji ANOVA dan uji lanjut. Kita copy, paste di sini. Nah, di sini untuk rumus ini dapat kita lihat di bagian sini di help, terus di find di sini. Nah, untuk RALF yaitu FCRD 2 faktorial ini, dan rumusnya yang ini. Jadi ini 4567 ini adalah datanya, faktor A, faktor B, dan angka 1 ini adalah multiple comparison test. Nah, untuk multiple comparison testnya ini dapat dipilih dari sini. Jika itu angkanya 0 maka tidak ada tes. 1 LSD, 2 Duncan, dan 3 XD. Saya mencoba untuk menggunakan yang LSD saja, jadi angkanya adalah 1. Ini kita blok, run. Sini akan muncul seluruh datanya. Kita scroll ke atas dulu, kita cari yang pH. Nah, di sini dapat dilihat respon pH terhadap dependent variable ya. Untuk faktor A, faktor B, dan interaksi antara keduanya terhadap pH yaitu sangat signifikan sekali, dapat dilihat dengan notasi 3 bintang. Di sini sudah ada kodenya. Jika 3 bintang maka sangat signifikan sekali. Jika 2 bintang itu sangat signifikan, di atas 0,001,
dan jika bintang 1 berarti signifikan di atas 0,01, dan apabila tidak ada tandanya berarti tidak signifikan, seperti itu. Untuk sampel normalitasnya itu normal. Lalu untuk pengaruh pemberian pupuk CaCO3 terhadap pH dapat dilihat di sini, dan ini ada notasi A, B, C-nya. Dapat dibaca sebagai berikut. K2 itu berbeda nyata dengan K1. K2 berbeda nyata dengan K0, dan K1 berbeda nyata dengan K0 karena ini angkanya hurufnya tidak ada yang sama. Lalu untuk pH, pemberian pupuk fosfat terhadap pH itu dapat lihat di sini bahwa P1 berbeda nyata dengan P2 dan P0, sedangkan P2 dan P0 itu berbeda tidak nyata karena di sini hurufnya sama. Lalu ini dapat dilihat juga jika ada huruf yang sama seperti ini berarti itu berbeda tidak nyata. Jadi apabila di sini A, di sini B berarti itu berbeda nyata. Jika A dengan A ini berarti tidak berbeda nyata. Nah, kalau B di sini BC itu berarti berbeda tidak nyata juga. Begitu juga dengan C, D, D, E, E, F, F, seperti itu. Nah, untuk P tersedia di uji ANOVA ini dapat dilihat bahwa faktor A, faktor B, dan interaksi antar keduanya berpengaruh sangat signifikan terhadap P tersedia karena di sini ada bintang 3-nya. Di sini juga normal. Lalu untuk pengaruh pemberian pupuk fosfat terhadap P tersedia di sini dapat dilihat bahwa K2, K1 dan K0 berbeda nyata. Lalu untuk pemberian pupuk fosfat terhadap P tersedia itu P1, P2 itu berbeda tidak nyata, sedangkan P1 dan P2 dengan P0 itu berbeda nyata. Nah, di sini untuk perlakuan yang paling baik itu atau paling optimum menggunakan P0. Di sini juga dapat dilihat seperti tadi, berarti ini dan ini itu berbeda nyata, sedangkan yang B, B, B ini berarti berbeda tidak nyata, dan seterusnya. Sekarang ke N total. Dapat dilihat di sini bahwa faktor A, faktor B, dan interaksi antar keduanya itu memiliki nilai signifikansi yaitu sangat signifikan sekali dengan bintang 3 seperti itu. Lalu di uji lanjutnya dapat dilihat bahwa pemberian pupuk CaCO3 itu untuk ketiga perlakuan itu berbeda nyata. Lalu untuk pemberian pupuk fosfat terhadap N total itu P2 dan P1 itu berbeda tidak nyata, dan P2 dan P1 dengan P0 itu berbeda nyata. Ini juga sama cara membacanya seperti yang tadi. Lanjut ke produksi kacang tanah, itu faktor A sangat signifikan sekali. Nah, di sini faktor B-nya karena tidak ada notasi bintangnya itu berarti tidak signifikan.
dan untuk interaksi antar keduanya yaitu sangat signifikan saja. Untuk uji lanjut pemberian pupuk CaCO3 terhadap produksi kacang tanah itu pada perlakuan K2 itu berbeda nyata dengan perlakuan K1 dan K0, sementara perlakuan K1 dan K0 itu berbeda tidak nyata. Untuk pemberian pupuk fosfatnya itu untuk ketiga perlakuan berbeda tidak nyata. Sini juga dapat dibaca seperti yang tadi. Lalu selanjutnya kita ke uji korelasinya. Kita copy terlebih dahulu. Nah, metodenya menggunakan Pearson ya di sini. Lalu ini kita blok, terus kita run. Di sini terlihat tabel korelasinya. Nah, untuk negatif berkorelasi negatif atau positif dapat dilihat di sini. Jika di sini positif berarti ya positif, jika ini negatif berarti berkorelasi negatif. Di sini terlihat bahwa pH dengan P tersedia itu di atas 0,5, artinya itu berkorelasi kuat atau sangat signifikan. Dan di sini negatif berarti korelasinya itu negatif, artinya jika pH turun maka P tersedianya meningkat, dan begitu juga sebaliknya. Antara pH dengan N total itu juga sangat signifikan atau berkorelasi kuat, dan korelasinya negatif juga. Untuk pH dengan produksi kacang tanah itu berkorelasi kuat di atas 0,5, dan di sini korelasinya juga negatif. Apabila pH-nya naik maka produksi kacang tanahnya menurun. Lalu untuk P tersedia itu dengan pH berkorelasi kuat terhadap P tersedia itu angka 1 karena sama P tersedia. P tersedia dengan N total itu berkorelasi kuat di atas 0,5, dan korelasinya dapat dilihat di sini negatif juga. Artinya jika P turun maka N naik seperti itu. Dan antara P tersedia dengan produksi kacang tanah itu juga berkorelasi kuat di atas 0,5. Dapat dilihat bahwa di sini juga negatif. Untuk N total dengan pH berkorelasi kuat negatif, N total dengan P tersedia berkorelasi kuat negatif, N total dengan N total 1, N total dengan produksi kacang tanah itu karena di bawah 0,5 berarti hanya berkorelasi atau tidak berkorelasi signifikan seperti itu. Dan ini korelasinya juga negatif. Lalu untuk produksi kacang tanah dengan pH berkorelasi kuat negatif, produksi kacang tanah dengan P tersedia berkorelasi kuat negatif, dan produksi kacang tanah dengan N total tidak berkorelasi signifikan, itu negatif juga. Mungkin itu untuk soal nomor 1. Lalu lanjut untuk soal nomor 2, yaitu RAKF. Di sini kita seperti tadi file baru, new file, R-script atau Ctrl Shift N juga bisa. Nah, di sini kita tulis seperti tadi RAKF, lihat data str. Sini kita klik
RAKF. Tara. Nah, di sini dapat dilihat seperti ini ya. Sudah masuk datanya. Lalu kita lanjut sama seperti tadi, scriptnya ini sudah saya buat terlebih dahulu, jadi tinggal kita copy. Nah, ininya bedanya ini cuman tadi diganti dosis pupuk dan ini hilator. Kita copy, kita run. Dan terlihat seperti ini. Dan nilai minimal, maksimal, median, mean sama seperti tadi ya. Lalu kita ke uji ANOVA dan uji lanjut. Kita copy, paste. Nah, di sini juga rumusnya dapat dilihat di sini. Jika RAKF dan dua faktor, kita menggunakan FR BD 2 faktorial ya. Dosis pupuk dengan hilator. Dapat dilihat di sini juga ini rumusnya. Nah, untuk multiple comparison testnya saya ganti ingin menggunakan yang Duncan test. Jadi di sini saya tulis yang kedua. Kita plug, kita run. Kita lihat dari atas. Dari pH ini uji ANOVA-nya dapat dilihat bahwa di sini notasinya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, jadi di sini itu faktor A, faktor B, interaksi dan interaksi antara keduanya itu berbeda atau tidak signifikan terhadap pH tanah. Lanjut ke, nah ini juga normal ya. Lalu ke sini, pemberian pupuk, dosis pupuk terhadap pH. Di sini antara P0 dengan P2 itu berbeda tidak nyata, P2 P1 berbeda tidak nyata, sedangkan antara P0 dan P1 itu berbeda nyata. Nah, untuk pemberian hilator terhadap pH itu antara K1, K2, dan K0 itu berbeda tidak nyata karena ini hurufnya sama semua. Nah, untuk di sini cara membacanya sama seperti tadi. Ini berarti yang berbeda nyata hanya yang A dengan yang C atau A dengan BC yang ini. Atau juga yang berbeda nyata juga AB dengan yang C ini. Untuk yang lainnya berbeda tidak nyata karena masih mengandung huruf yang sama. Misalnya di sini A, di sini kan juga ada A seperti itu. Untuk bahan organik, uji ANOVA-nya dapat dilihat sebagai berikut. Faktor A itu signifikan saja, faktor B signifikan saja, sedangkan interaksi antar keduanya itu sangat signifikan sekali karena benarnya ada 3. Normalitasnya juga normal. Lalu di sini pemberian dosis pupuk terhadap bahan organik itu P1 dan P2 nya berbeda tidak nyata.
P2 dan P0-nya berbeda tidak nyata, sedangkan P1 dengan P0-nya berbeda nyata. Nah, untuk pemberian helator itu sendiri, K2 dan K1 itu berbeda tidak nyata, sedangkan antara kedua ini dengan K0 itu berbeda nyata karena berbeda antara huruf yang ini. Dependen variasi grup ini dapat dibaca seperti tadi juga. Misalnya yang paling atas dan yang paling bawah ini berbeda tidak nyata. Berbeda nyata. Mohon maaf. Untuk KTK pada ujian ANOVA dapat lihat bahwa faktor A itu sangat signifikan sekali, faktor B sangat signifikan, dan interaksi antar keduanya signifikan saja. Ini lengkap ya antara notasinya di sini. Ini normal. Lalu untuk uji lanjutnya, pengaruh dosis pupuk terhadap KTK itu antara P1 dan P2 itu tidak berbeda nyata, sedangkan ini dengan P0 itu berbeda nyata. Sama seperti pemberian dosis pupuk tadi, di sini pemberian dosis helator juga K0 berbeda nyata dengan K1 dan K2 terhadap KTK. Ini dibaca seperti tadi juga cara membacanya. Lalu tinggi tanaman. Sini pada uji ANOVA dapat dilihat bahwa faktor A sangat signifikan, sedangkan faktor B dan interaksi antar keduanya itu tidak signifikan. Untuk uji lanjutnya, P1 berbeda nyata dengan P2 dan P0. Dan untuk pemberian helatornya, K2 berbeda tidak nyata dengan K0, K0 tidak berbeda nyata dengan K1, dan antara K2 dan K1 berbeda nyata. Juga dibaca seperti tadi. Sudah, lanjut ke korelasi. Sini kita copy skripnya. Metodenya Pearson juga, kita blok, kita run. Nah, sini juga dapat dilihat bahwa pH dengan KTK itu tidak berkorelasi kuat karena di bawah 0,5 dan korelasinya positif. Lalu untuk pH dengan tinggi tanaman itu berkorelasi negatif, dan itu tidak berkorelasi kuat juga karena di bawah 0,5. Untuk bahan organik dengan pH itu 0,0 juga tidak berkorelasi kuat. Namun bahan organik dengan KTK itu berkorelasi kuat karena di atas 0,5, dan di situ dapat lihat bahwa korelasinya positif. Lalu untuk bahan organik dengan tinggi tanaman juga berkorelasi negatif, tidak kuat atau tidak signifikan, di bawah 0,5. KTK dengan pH tidak berkorelasi kuat. KTK dengan bahan organik berkorelasi kuat positif. KTK dengan KTK 1, KTK dengan tinggi tanaman tidak berkorelasi kuat positif. Untuk
tinggi tanaman berkorelasi negatif dengan pH, dan ini korelasinya tidak berkorelasi kuat. Tinggi tanaman dengan bahan organik berkorelasi negatif tidak kuat dengan bahan organik. Tinggi tanaman dengan KTK berkorelasi tidak kuat dengan KTK. Sekian untuk menjawab soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.